Selamat datang kembali pada video pembelajaran kita kali ini. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang pengertian akuntansi dan tujuan akuntansi. Nah, pada video ini, kita akan membahas tentang peran akuntansi dalam dunia usaha dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengiktisaran, dan pengelompokan transaksi-transaksi keuangan yang berguna dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Sehingga peran akuntansi dalam ekonomi secara global tidak dapat dianggap remeh karena berhubungan dengan kepercayaan stakeholder. Dalam era globalisasi ini, ekonomi Indonesia semakin kompleks, sehingga akuntansi memegang peranan yang penting dalam perekonomian, karena dalam setiap pengambilan keputusan yang bersifat keuangan harus berdasarkan informasi akuntansi dan kondisi ini menyebabkan akuntansi menjadi suatu profesi yang sangat dibutuhkan dalam dunia perekonomian sekarang. Secara spesifik, peran akuntansi dalam dunia usaha yaitu sebagai alat pengawas dan pengendali keuangan. Dalam artian, dengan informasi yang diberikan akuntansi, manajemen perusahaan akan mengetahui seluk-beluk pengelolaan dana yang dilakukan oleh perusahaan, misalnya besaran laba atau rugi yang diperoleh dan seberapa besar kewajiban yang akan ditanggung oleh perusahaan. Kemudian peran akuntansi yang berikut yaitu sebagai alat evaluasi bagi perusahaan. Berdasarkan laporan akuntansi yang ada, akan tampak kondisi keuangan perusahaan. Dari laporan tersebut, pihak-pihak perusahaan dapat menilai kinerja bisnis yang telah dilakukan dan digunakan untuk mengidentifikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Peran akuntansi yang ketiga yaitu sebagai dasar dalam membuat perencanaan bisnis. Dari data laporan akuntansi yang didapat perusahaan bisa digunakan untuk membuat rencana atau memprediksi kejadian-kejadian ekonomis yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga laporan akuntansi dijadikan bahan dasar untuk menganalisis atau menganalisa sekaligus memprediksi kejadian-kejadian yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Dalam hal ini, ancaman maupun keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Melalui akuntansi, Anda dapat mengetahui segala data terkait keuangan. Dari data tersebut, informasi apa saja yang Anda dapat? Apakah ternyata keuntungan perusahaan mengalami peningkatan selama beberapa tahun belakangan ini? Atau justru malah mengalami penurunan? Apakah seluruh klien telah melakukan pembayaran tepat waktu? Berapa jumlah saldo yang Anda miliki sekarang? Nah, informasi-informasi tersebut secara tidak langsung menempatkan akuntansi sebagai alat pengontrol dan pengendali keuangan. Melalui identifikasi informasi keuangan yang didapat, Anda bisa melakukan evaluasi atau menilai performa bisnis Anda selama ini. Nah, untuk itu, pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi dapat kita kelompokkan dalam dua bagian besar, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Nah, di sini, pihak internal itu terdiri dari pemilik perusahaan atau manajer. Yang kedua, karyawan. Pemilik perusahaan membutuhkan informasi akuntansi karena seorang manajer perusahaan memerlukan informasi akuntansi untuk menyusun perencanaan perusahaan, mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai perusahaan, serta melakukan tindakan koreksi yang perlu dilakukan demi kepentingan kesuksesan perusahaan tersebut. Kemudian, karyawan. Mengapa karyawan memerlukan informasi akuntansi? Nah, karyawan memerlukan informasi akuntansi untuk mengajukan kenaikan gaji, tunjangan-tunjangan, serta mengetahui kemajuan apa yang telah dicapai oleh perusahaan di mana tempat mereka bekerja. Nah, sekarang pihak eksternal perusahaan yang membutuhkan informasi akuntansi. Pihak eksternal ini terdiri dari investor, kreditor, instansi pemerintah, dan organisasi nirlaba.
Pihak investor membutuhkan informasi akuntansi karena para investor memerlukan data akuntansi untuk menganalisis perkembangan organisasi yang bersangkutan. Investor telah melakukan penanaman modal pada suatu usaha dengan tujuan untuk mendapatkan hasil atau laba, sehingga investor harus melakukan analisis laporan keuangan perusahaan yang ada sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk memberikan suntikan modal pada perusahaan tersebut. Kemudian, pihak eksternal yang kedua yaitu kreditor. Mengapa kreditor membutuhkan informasi akuntansi? Kreditor berkepentingan dengan data akuntansi karena kreditor berkepentingan untuk pemberian kredit kepada calon nasabahnya. Nasabah yang dipilih kreditor adalah nasabah yang mampu mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, kreditor sangat berkepentingan dengan laporan keuangan calon nasabah atau nasabahnya. Pihak eksternal perusahaan yang membutuhkan informasi akuntansi yang berikut adalah instansi pemerintah. Instansi pemerintah sangat berkepentingan dengan informasi akuntansi. Dari informasi keuangan suatu organisasi atau perusahaan, pemerintah akan dapat menetapkan besaran pajak yang harus dibayar oleh organisasi yang bersangkutan. Kemudian, ada juga organisasi atau instansi pendidikan yang membutuhkan informasi akuntansi digunakan untuk kepentingan-kepentingan studi. Kemudian organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang bertujuan tidak untuk mencari laba. Organisasi ini biasanya memerlukan informasi keuangan untuk tujuan penyusunan anggaran, membayar karyawan, atau membayar beban-beban yang lain, termasuk memberikan rekomendasi upah. Contoh organisasi nirlaba adalah gereja, masjid, kemudian ada organisasi-organisasi tenaga kerja seperti buruh. Itu salah satu contoh organisasi nirlaba. Nah, perhatikan gambar berikut. Berikut adalah skema atau alur di mana proses penyediaan informasi akuntansi kepada para pemakainya. Yang pertama, kita harus menganalisis atau memilah-milah pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Entah mau itu pihak eksternal seperti pelanggan, kreditor, atau pemerintah, maupun pihak internal seperti pemilik atau manajer atau karyawan. Kemudian kita mengidentifikasinya. Setelah mengidentifikasi, kita melakukan evaluasi kebutuhan dari pemakai. Pemakai dalam artian di sini adalah pihak-pihak yang berkepentingan tadi, entah internal ataupun eksternal. Kemudian yang ketiga, kita merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemakai tersebut. Setelah itu, kita melakukan pencatatan data ekonomi mengenai kegiatan usaha dan hal-hal yang terjadi pada keuangan perusahaan. Kemudian, yang terakhir, menyiapkan laporan akuntansi untuk para pemakai. Sejauh ini mungkin bisa dipahami. Jika masih ada kekurangan, bisa kita diskusikan lagi. Silakan tinggalkan pertanyaan Anda pada kolom komentar di bawah. Atau bagi murid-murid saya, silakan langsung bertanya di kelas. Sekian dan terima kasih.